Badami episode 16. Masya Allah ya, sudah menyelesaikan 15 video dan sekarang masuk ke 16 video. Hai, bertemu lagi dengan saya Maul Aryan di edisi Badami, bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat Jawa. Apakah benar ada seorang anak yang lahir dari tumbuh-tumbuhan? Apakah benar ada seorang anak yang melawan raksasa untuk memperjuangkan hidupnya? Lalu, seperti apakah anak tersebut? Siapapun, dimanapun kamu, mari bertukar pikiran ya dan berbincang bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapakan, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Timun Mas. Yes, pasti udah pada tahu nih cerita ini. Tapi barangkali ada yang masih awam, ada yang lupa inget. Mari kita bahas tuntas ya. Jadi cerita ini diambil dari linkwatch.com. Pokoknya cari aja nanti di deskripsi. Nah, jadi dongeng Timun Mas ini, aduh maaf ya ini lagi pilek. Kalau aku selama syuting gini-gini itu bukan cacing kremi ya. Tapi lagi nahan bersih ya Allah gitu kan. Jaga kesehatan semuanya gitu. Baik. Jadi dongeng tentang Timun Mas ini beredar di masyarakat Jawa, dan Timun Mas ini bukan sembarang tumbuhan gitu kan, tapi Timun Mas merupakan sosok manusia, seorang perempuan yang sangat cantik cerita dan juga berbaik hati seperti itu kan. Timun Mas bersama ibunya ini sama-sama berjuang melawan raksasa jahat yang ingin memakan Timun Mas. Jadi ceritanya seperti ini guys, yang beredar ya. Pada suatu hari, di sebuah desa di Jawa Tengah, ada seorang janda paruh baya yang tinggal sendirian. Jadi ini diceritakan dia udah gak memiliki siapapun gitu kan ya. Wanita tua ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa bosan, jenuh gitu kan, karena dia tidak memiliki sosok lain di hidupnya gitu. Dia hanyalah seorang diri ya, dia tidak punya teman ya. Maka dari itu buat para teman-teman di sini yang masih belum punya pasangan, yuk, semoga cepat dipertemukan ya, karena sendirian itu kadang-kadang ya tidak menyenangkan gitu. Tapi bukan berarti juga sendirian itu selamanya menyedihkan, enggak. Ada saatnya kita butuh waktu untuk sendiri seperti itu. Jadi ya udahlah ya, kembaliin aja ke penonton nih. Yuk, mending sendirian atau mempunyai pasangan? Terus di kolom komen. Langsung kayaknya nih banyak pro kontra. Oke. Mbok Srini sejak dahulu ini ingin mempunyai anak ya. Namun impiannya yang satu ini gitu tidak bisa terwujud. Ditambah lagi sekarang ya sudah tidak memiliki seorang suami ya, sudah tua juga. Dan ya kemungkinan memiliki anak pun tentu saja udah hilang gitu kan. Mbok Srini ini hanya bisa menunggu keajaiban yang menghampirinya agar ia bisa memiliki anak. Jadi ya, apakah bisa aku memiliki seorang anak gitu kan. Nah, Mbok Srini ini selalu berdoa ya. Mbok Srini selalu berdoa pada Tuhan setiap hari, tiap pagi, siang, petang, malam. Berdoa tidak henti. Semoga Tuhan ini melihatnya dan mengkaruniakan anak kepada Mbok Srini. Ya Tuhan. Enggak gitu ya, Mbok Srini gak centil ya. Oke. Ketawa. Ya pokoknya intinya berdoa lah ya. Nah, pada suatu malam gitu kan, Mbok Srini ini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan.
Hai Mbok Srini, pergilah ke hutan, tan. Ceritanya ada eho-nya. Gue malas ngedit soalnya nanti. tan gitu. Di balik pohon besar ada sebuah bungkusan. Son. Carilah dan temukan. Kon. Karena memang keseharian Mbok Srini ini mencari kayu ya, mencari suatu hal yang bisa dijadikan bahan pangan di hutan. Dan ya saat ia terbangun di pagi hari, apaan tuh gitu kan, mimpi, tapi ya udah apa salahnya. Lagi pula kebiasaannya memang ke hutan. Jadi pas ia ke hutan semakin penasaran kan. Pergilah ia ya berjalan ke arah pohon gede gitu kan. Tiba-tiba ia memang menemukan bungkusan. Gitu kan. Kirain mau dikasih bayi gitu kan. Jadi istilahnya kirain teh bayi gitu kan, tapi cuman bungkusan. Pas dibuka, api gitu kan, cuman biji timun gitu. Apa maksudnya memberikanku sebutir biji timun gitu kan. Gitu tanya Mbok Srini ini, berteriak juga. Tapi ya tetap tidak dijawab karena ya nggak ada suaranya gitu kan. Nggak ada suara yang menjawab gitu intinya. Tiba-tiba ya datang seorang raksasa. Kemudian Mbok Srini ketakutan ya. Ketakutan karena takut dimakan. Mbok Srini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. Tolong. Itulah intinya. Mbok Srini itu nenek-nenek atau ibu-ibu kolot-kolot gitu ya kira-kira? Ibu-ibu kali ya. Ya pokoknya tulis di kolom komen yang tahu. Tenang. Jangan takut gitu kan. Aku tidak akan memakanmu wanita tua. Oh tua, jadi wanita tua. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Srini untuk menanam biji timun yang ia berikan. Ini akan membuahkan anak gitu, berbuahnya anak. Tapi ketika dewasa, anak itu dewasa harus diberikan kepada raksasa. Ya udah, Mbok Srini yang menginginkan anak pun menyetujui permintaan itu. Nah saat kembali ke rumah, langsunglah ditanam. Celok keesokan harinya blus, langsung tumbuh gede. 2 bulan kemudian tanaman itu mulai berbuah. Tapi cuman berbuahnya itu 1 biji, emas warnanya. Dan juga gede gitu kan. Lah terus lama-lama ketika mau dipetik gitu kan, timunnya dipetik dan saat terbelah ada seorang anak bayi perempuan. Bayi perempuan yang sangat-sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberi nama Timun Mas. Gitu. Tapi ia lupa tentang janji yang diberikan kepada raksasa ya. Nah suatu hari pada saat dibesarkan dengan penuh kasih sayang gitu kan, Mbok Srini itu kedatangan mimpi lagi sama si raksasa yang memberinya pesannya. Dalam waktu seminggu aku akan menjemput putrimu, menjemput Timun Mas gitu intinya. Gitu. Sejak saat itu Mbok Srini sering termenung, sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia harus berpisah dengan anaknya gitu kan. Terkadang air mata juga jatuh ke pipinya. Nah, tanpa disadari ternyata Timun Mas ini menyadari gitu kan. Ini karena ceritanya Timun Mas ini udah tumbuh jadi seorang gadis yang cantik. Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu menangis? Tidak apa-apa nak. Kenapa ibu gitu kan. Nah selanjutnya ya udah Mbok Srini menceritakan kejadian sebenarnya. Timun Mas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Mbok Srini mengembalikannya ke sang raksasa ya. Akhirnya mereka berdua berpikir dan mencari cara agar Timun Mas bisa bebas dari raksasa. Nah di hari Timun Mas harus dikembalikan ya, tiba-tiba Mbok Srini terpikir sebuah cara. Mbok Srini meminta Timun Mas agar berpura-pura sakit ya. Jadi raksasa tidak ingin memakannya. Wah beruntung. Cara ini bisa mengulur waktu ya. Sang raksasa datang kembali katanya saat Timun Mas sudah sembuh. Sebelum raksasa itu datang kembali ya, Mbok Srini sudah memikirkan bagaimana caranya agar anaknya bisa dibebaskan. Paginya Mbok Srini bertemu seorang pertapa gitu kan di gunung.
ia adalah teman suaminya yang dulu yang sudah meninggal gitu kan. Mbok Srini langsung menceritakan soal kondisinya. Sang petapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan kepada anaknya. Jika raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan ini. Setelah itu Mbok Srini pulang dengan perasaan yang sedikit lega. Pada saat raksasa itu datang kembali, Timun Mas berdiri berdampingan dengan raksasa tanpa rasa takut. Timun Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya dan raksasa ini mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, Timun Mas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Wurr, langsunglah hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang, ya. Menjadi ladang timun. Dalam sekejap batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa mampu melepaskan diri. Langsung kejar ya. Timun Mas melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap jarum itu ya tumbuh jadi pohon-pohon bambu yang runcing. Namun raksasa mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Walau berdarah-darah karena tertusuk bambu. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Setelah itu, hutan yang telah dilewati tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Dan ia berpikir, jika senjata ini tidak berhasil, maka raksasa itu akan berhasil menangkapku dan memenangkan pertarungan sengit ini, gitu kan. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar ya, harapannya sangat besar, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur. Dan ia tewas dengan cepat. Udah sedih sih. Sedihnya terasi. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya mendidih gitu kan. Tapi di sisi lain aku mikirnya kayak, tapi kan ini si Mbok Sri ini ya berdoa mungkin kepada Tuhan, tapi yang datangnya itu kan raksasa gitu. Apakah ini termasuk ke dalam hal yang, apakah hal ini merupakan hal yang patut namanya juga dongeng, ya udahlah. Pokoknya gitu ya. Dan melihat hal itu, Timun Mas pun langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan. Dan sejak itu Mbok Srini dan Timun Mas hidup bahagia. Yeay. Ya. Nah, itulah cerita Timun Mas. Apakah sudah cukup? Cukup, belum cukup? Silahkan tulis di kolom komentar. Best of story yang namanya cerita, apalagi yang beredar di masyarakat ya. Dari manapun ceritanya serta siapapun penuturnya, ya inilah cerita rakyat yang tidak dapat terjamin 100% keasliannya. Next buat Mamu lagi ya, yang mau berbincang dan bertukar pandangan serta memberikan saran cerita apalagi yang akan kita angkat di Badami selanjutnya. Yuk, tinggal kita tapakan di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang mau kalian miliki. Bertemu lagi di Badami.